miskin. Bahkan hukum melindungi orang miskin. Harusnya. Dan itu perintah konstitusi kok. Iya. Itu perintah konstitusi. Tapi kalau hari ini gimana? Apa? Hukum hari ini gimana? Kalau hari ini begini. Ini dari akar sejarah yang panjang sebetulnya. Dari akar sejarah yang panjang. Jangan. Tapi kan itu dipermasalahkan ketika komunisme ini dulu nyogolput, itu kan jadi suatu permasalahan. Permasalahannya gini, ada salah satu orang yang pernah nyebut itu. Oh, berarti kamu nggak menghargai usaha negara yang sudah mengeluarkan banyak anggaran, terus petugas KPU yang kelelahan dan mengakibatkan biaya kampanye. Iya, dan biaya kampanye dan segala macam ya. Berarti kamu nggak menghormati itu dengan kamu memilih. Loh, gimana mau milih? Yang wayangnya gitu-gitu aja kok. Dia yang bentuk wayang ya? Iya, gitu aja. Kalau saya patung. Balik lagi di Profesor Cover. Terlanjur anti cover. Tuh. Ini kali ini kayaknya kita pembahasannya ngeri lagi udah. Siapa nih Ran? Dewa ini praktisi hukum sekaligus lawyer termuda. Lawyer muda. Pantangan sih gue muda. Termuda yang saya paham gitu loh maksudnya. Termuda yang saya paham maksudnya ya masih. Seperti Norman Paris tuh Dia muda. Living tet. Oke, nah. Dewa ini ya datang lumayan jauh ya. Dari jauh ya, nggak jauh banget ya. Dari kecamatan sebelah lah. Cuman ya kita anggap jauh kalau jalan kaki. Nah, mending kita tanya langsung aja ke beliau. Jadi kenalan nama siapa, dari mana? Oh ya, Langsung aja lah. saya lebih enak panggilnya Bung saja. Oke, Biar enak lah, biar ngalir gitu. Boleh. Ya harusnya yang memperkenalkan bos. Ya, saya nggak kenal mas, saya kalau undang orang di sini nggak kenal. Benar. Jadi biar orangnya yang memperkenalkan sih. Oh ya, saya lebih senang dipanggil Bung. Kalau nama sih ya, kalau nama agak Arab sedikit lah ya. Arab sedikit. Walaupun saya nggak pernah ke Arab. Ada amrullah-nya ya. Ada amrullah-nya ya. Kalau nama lengkap Rifan Azam Amrullah. Oh, Rifan. Jadi kalau masa kecil dipanggilnya Azam, kalau masa sekarang Rifan. Cuman lebih enak dipanggilnya Bung saja. Bung, jadi biar Azam. Ya terserah mau Bung Azam, Bung Rifan atau apa yang enak Bung. Yang penting jangan panggil bungkusan nasi kotak. Yang penting jangan dipanggil itu. Ya, cara walimah. Iya. Mungkin sambil ngerokok biar lebih enak ya ngobrolnya. Siap. Jalan Bung Azam juga ngerokok juga. Cinta tembakau. Kretekus Dan cinta kopi. Ya, tadi kan di awal sudah disinggung kalau Bung Azam ini kan praktisi hukum, betul, atau lawyer muda lah, terutama ya di Kabupaten Brebes ya, Bu. Ya. Ya berarti jelas secara pengetahuan hukum, secara pengetahuan berkeadilan di negara Indonesia ini kan Bung Azam lebih paham daripada kita. Iya lah, tahu manusia. Iya. Mencoba menjadi manusia. Oke. Ya, nah, kalau menurut Bung Azam sendiri pandangan umum terkait hukum di Indonesia itu apa? Hukum Indonesia. Ini Sebelum kita mengerucut ke Brebes ya. Saya gini dulu. Mungkin biar saya juga paham. Arti dari hukum sendiri itu sebetulnya apa gitu. Arti untuk keseluruhannya atau untuk umum lah, arti umumnya. Barangkali kan saya mendefinisikan hukum itu berbeda ya. Kayak hukum alam mungkin atau Rimba. Ya, hukum rimba Ya. sih. Jadi konteks pertanyaan itu adalah konteks yang sangat akademis. Alhamdulillah, ya. Sangat akademis. Jadi
kayak seakan-akan bahwa podcast ini adalah podcast kuliah. Podcast kuliah ya. Pertanyaannya tentang akademis banget pertanyaannya. Iya, siap. Cuman begini, kalau istilah orang memandang hukum itu sebelum nyentuh hukum di Indonesia itu bagaimana, sebetulnya gambaran secara general hukum itu bukan cuman aturan tertulis sebenarnya. Cuman pahamnya orang adalah hukum itu adalah undang-undang. Ya. Hukum itu adalah aturan tertulis yang kalau tidak tertulis berarti bukan hukum. Maka istilah itu saya rasa kurang tepat. Walaupun sekarang di tataran masyarakat umum memandang bahwa hukum itu harus tertulis. Begini, kenapa kok ada ungkapan bahwa tidak tertulis pun itu merupakan hukum? Bagi saya, sependek pengetahuan mengenai literasi hukum, bahwa sebelum adanya masa modern yang kemudian dibalut dengan sistem negara yang sekarang ini, bahwa manusia atau masyarakat lampau itu dulu kan mengenal hukum itu dari norma-norma atau istilahnya itu kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat. Misalkan begini, ada orang yang mencuri milik orang lain, itu dibiasakan oleh masyarakat, itu tidak boleh karena ada melanggar norma. Pertanyaannya, itu sudah ada belum aturan tertulisnya? Belum. Tapi kemudian orang mengatakan itu tercela, tidak pantas. Itu tidak pantas. Gitu. Karena apa? Karena ada sense, istilahnya rasa. Ada rasa yang kemudian itu nggak boleh, nggak baik. Karena itu milik dia, kok kamu curi? Istilahnya gitu. Itu istilah dalam konteks hukum tidak tertulis. Dalam tataran akademis itu namanya living law. Living law itu hukum yang ada di dalam masyarakat. Maka dalam konteks saya kerucutkan di Indonesia, sebetulnya itu ada dua bentuk hukum. Bentuk hukum tertulis yang kalau kita kenal itu adalah tataran tertingginya konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 itu. Yang kedua adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis itu apa? Saya menganggapnya tadi living law. Kalau dikontekskan di Indonesia, Jawa, itu punya istilah hukum tidak tertulis sendiri. Tapi kita harus mengenal konteks kedaerahannya. Brebes punya sendiri, Tegal punya sendiri, atau Jawa Timur itu punya sendiri. Contoh begini, sedikit juga saya paham terkait dengan beberapa kebiasaan di Kabupaten Brebes, contohnya di Cerah misalkan, Jalwastu, di sana punya kebiasaan-kebiasaan yang itu tidak harus tertulis, tapi itu kemudian dipatuhi oleh masyarakat sekitar. Atau istilah generalnya begini, dalam menikah, dalam istilah menikah itu di kalangan masyarakat umum kita itu kan pasti akan ngitung hari. Betul. Ini cocoknya A sama B itu di tanggal ini, ketika ditambah ini. Pertanyaan, itu apakah tertulis? Apakah itu sebuah kewajiban? Enggak. Saya lagi bilang hukum tidak tertulis ya, bukan mau ngomong sistem hukum secara tertulisnya. Nanti ada banyak macam. Enggak tertulis. Tapi kok kenapa masyarakat kita memutuskan ketika walaupun tidak semua masyarakat, tapi ada beberapa, kok bisa memutuskan pernikahan dengan menggunakan perhitungan seperti itu, walaupun itu bukan hukum yang tertulis. Ternyata itu sebuah kebiasaan dan orang itu patuh kebiasaan itu. Berarti saya potong, berarti hukum itu untuk secara lebih simpelnya kesepakatan atau tindakan yang disepakati bahwa itu melanggar gitu. Itu awal sebelum ada kesepakatan begini. Itu saya rasa tingkat keduanya. Tingkat pertamanya adalah perasaan feel atau istilah, kalau dalam istilah ini moral, akal budinya menganggap bahwa sekalipun tidak ada aturan tertulis, ketika kita membunuh orang, akal budi kita mengatakan itu jahat, itu salah, itu nggak baik, gitu. Jadi hukum itulah yang kemudian luput dari definisi-definisi di era sekarang. Karena di definisi era sekarang hukum itu sudah diartikan kolot dalam artian apa? Bahwa hukum itu harus tertulis.
Ya. Hukum itu harus ada sanksi, Harus ada acuan. Ya. hukum itu harus ada kewajiban, Ya. dan hukum juga harus ada hak. Padahal dulu hukum sangat luas. Iya. Nah, kemudian menjadi saklek karena apa? Karena konteks zaman, konteks perubahan-perubahan yang saya namakan adalah powerful kekuasaan itu. Maka hukum secara tidak langsung berubah pengetahuannya. Hanya mempengaruhi untuk ranah hukum juga. Ya, maka kan begini. Kalau kita secara etimologi bahasa begitu misalkan, kan ada ada law, ada justice. Kan gitu kan? Ini kan secara makna sebetulnya sama, tetapi beda-beda sebetulnya. Ada law, ada ada justice. Itu beda-beda. Tapi orang memaknainya sama, adil ini. Iya. Keadilan. Iya, law kan adil istilahnya. Ada yang diartikan hukum, ada yang mengartikan adil. Juga sama. Jadi saya rasa ini perlu juga diluruskan bahwa hukum itu nggak cuma hanya yang tertulis. Ada juga yang nggak tertulis. Takutnya kalau ini kemudian tidak dibicarakan di tataran umum, nanti kita yang memahami nenek moyang kita punya kebiasaan-kebiasaan tertentu, Ya. kita anggap itu adalah sesuatu hal yang tabu, sesuatu hal yang nggak guna. Benar. Iya. Iya. Contoh kecil gini ya Bung ya, sorry Bung. Contoh kecil berarti kayak ketika kita masuk di suatu daerah yang dimana di daerah tersebut ada suatu suku. Dan suatu suku tersebut mempunyai hukum mereka sendiri. Iya, iya. Misalkan Aturan kalau mereka. Iya, aturan mereka sendiri. Kalau misalkan masuk ke hutan ini harus bilang ini atau harus bawa ini atau ini. Dan berarti mereka punya hukum sendiri kan, Iya. hukum yang tidak tertulis. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi kayak misal di suku adat Sulawesi misalnya Ya. di daerah apa itu, Pare-Pare atau di daerah Sulawesi sana. Ketika kamu menebang pohon, kamu harus mengganti dengan pohon yang baru. Oh iya. Kayak contoh juga di Papua kalau nggak salah, kalau nabrak babi kalau nggak salah, itu gantinya kan besar banget Iya, kalau nggak itu salah. nggak harus tertulis, itu sudah melekat. Itu tanggung jawab moral akal budi itu tadi saya sebut. Jadi konteks memahami hukum itu jangan letterlek atau saklek terhadap hukum itu harus tertulis. Kalau kayak gitu, era sekarang di dalam istilah zaman sekarang itu milenialis sampai generasi apa? Z apa X? Gen Z. Sekarang. Nanti akan memahami sesuatu itu hanya pandangan positif. Iya. Positivis saya sebut. Positivis itu begini. Contohnya, kita mandang orang menangis itu pasti sedih karena dia menangis. Iya. Padahal ketika kita mandang orang menangis belum tentu sedih. Barangkali dia lagi bahagia. Iya. Nah, itu kan karakter kultur kita kan sebetulnya. Kita memandang sebuah objek itu dari berbagai angle. Nah, itu istilah-istilah orang-orang kita itu seperti itu. Berarti kalau kayak gitu hukum itu bisa diperbarui dong. Apa? Hukum itu bisa diperbarui sesuai dengan zamannya. Sebetulnya Harusnya seperti sebetulnya itu. begitu. Nah, Mengikuti zaman. Iya. Nah, kemudian saya masuk dalam tadi pertanyaannya apa? Sistem hukum di Indonesia. Ya, negara kita lah. Kita merdeka dalam arti sistem. Ya. Sistem, saya nggak ngomong secara substansi atau filosofi kemerdekaan itu, nanti kita menjadi lebar, Panjang banget. panjang banget. Itu nanti kelas filsafat. Langsung. Merdeka kan 45, 17 Agustus 1945. Bukti hukum bahwa negara ini secara sistem itu merdeka adalah teks proklamasi. Yang kemudian disampaikan dengan perwakilan Bung Karno yang menyampaikan, Bung Hatta yang kemudian turut andil dalam nama di teks itu. Pasca itu harusnya kan begini, setelah negara kita merdeka, sebetulnya negara merdeka ini apa kemudian membuat hukum tertulis secara baru? Pertanyaannya iya, karena kita sudah merdeka untuk menentukan nasib kita sendiri. Tapi jangan lupa dong, kita itu ada namanya nation and state. Nation itu bangsa, state itu adalah negara. Sebelum kita menjadi state, kita ada nation, kita ada bangsa. Nah, kalau mau ngomong state, harusnya nationnya dulu yang kita lindungi. Kalau ngomong konteks hukum ya. Maka ketika kita bikin hukum negara, pacuan utamanya adalah bagaimana kita melindungi hukum nation itu. Atau kita sebut dari di awal istilahnya kebiasaan. Atau istilah dalam sisi akademis mungkin living law, hukum yang hidup di masyarakat. Itu yang saya rasa sistem hukum yang harus kita ngomong idealnya. Kalau mau ngomong realitanya ya, inilah. Ya wis bola. Nanti bisa mungkin dua orang ini bisa tanya, oh idealnya seperti itu Bung.
Lah kok tapi begini-begini itu kenapa kan itu bisa Ya. aja. Saya hanya memberi gambaran umum bahwa ya. sebetulnya sistem hukum di sebuah negara, terutama di Indonesia, itu harus melindungi corak nation ini. Biar nation ini dalam kemudian masuk dalam unsur state itu merasa terlindungi. Iya. Itu. Berarti hukum yang dibuat di Indonesia ini harus mengadopsi kebiasaan dari masyarakat. Harus ya, bukan cuma mengadopsi, mengakomodir. Cuman di era sekarang apa yang terjadi? Oh enggak, itu kolot. Iya. Itu tabu, itu metafisik lah, Ya. supranatural dan segala macam. Serampangan lah. Serampangan lah. Gitu. Akhirnya itu membentuk sebetulnya karakter kita. Maka jangan kemudian kita ngomong korupsi, kita ngomong feodal, kita ngomong apa. Itu aja pengetahuan itu belum beres kita dasar fundamental itu. Belum beres kita. Kita mau ngomong misalkan hal-hal yang ngomong sistem negara. Loh, yang bangsanya aja kita nggak tahu kok. Iya. Mau dikemanain? Nah, mau ngomong atau membicarakan suatu hukum di negara ya, Iya. kalau di nationnya sendiri kita Iya, belum punya iya, ya, belum punya dasarnya. kita Ya. sebagai bangsa kan begini, ada pertanyaan begini, silakan nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Kok kita bisa menamakan sebuah bangsa Nusantara atau kita mau ngomong bangsa Indonesia? Benar. Pertanyaannya, kita nggak pernah, saya nggak pernah ke Papua, saya nggak pernah ke Aceh, tapi kok bisa saya ngomong ini bangsa Indonesia? Kan kalau bangsa kan berarti saya harus kenal dia, kan bangsa. Iya. Bangsa kan suku, bahasa, budaya, kan sama. macam ya, sama ya. Nah itu teman-teman coba berpikir, tepat nggak konotasi bangsa Indonesia? Kalau negara Indonesia oke. Iya. Iya. Enggak, saya hanya melempar diskusi, saya nggak ngomong Iya. tepat atau tidak tepat. Ya kalau berdasarkan yang saya simpulkan sih menurut saya kurang gitu loh. Karena kita belum mengenal satu sama lain dari istilahnya dari adat dan kebudayaan mereka. Kita Kalau kenal, menurut saya ya. misalkan kita kenal suku-suku lain, misalkan kan kita dari literasi tertentu kan. Iya, hanya dari literasi atau Iya. dari cerita orang. Dan sifatnya tahu bukan kenal. Iya, Mungkin ya. tahu. Iya. Ya sepemahaman lah. Iya. Nah, kenapa kok berani kita menyebut kita bangsa Indonesia? Itu kan menjadi pertanyaan. Kalau ngomong bangsa Jawa, oke, minimal walaupun kita tidak mempraktekkan, minimal batin kita tahu gitu Ya, loh. atau kita dilahirkan di Jawa. Iya, Iya. tanpa kita belajar secara keilmuan, Iya. minimal kita lihat perilaku sesepuh-sesepuh, Iya. kita tahu, oh Ki lagi masa renggang, misalnya gitu. Iya. Oh Ki lagi masa paceklik. Iya. Sekalipun kita tidak mempelajari ilmu itu, tapi kan kita tahu dari kebiasaan-kebiasaan orang. Nah itu disebut bangsa, karena kita paham karakter, kita paham Budayanya. bahasanya, ya kan, Dan gitu. kebiasaan-kebiasaannya. Itu. Jadi memang sebetulnya yang kurang tepat ya. Ya, maka kalau ngomong konteks hukum itu, ya itu penjabaran saya bahwa hukum itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Pemahaman kita adalah sampai hari ini kebanyakan memahami hukum sebagai tertulis. Jadi hukum yang tidak tertulis itu kuno, itu nggak berlaku. Termasuk contohnya gini, kayak mungkin di Jawa sendiri punya hukum yang kalau kita bicara ke belakang ya itu ada kejawen mungkin ya. Kalau Ya. kejawen kan itu saklek banget dengan hukum-hukum kayak misalkan Mari jangan keluar nanti pamali atau apa segala macam kan gitu ya Bung ya. Berarti kan itu memang hukum hukum yang tidak tertulis di Ya. suku Jawa tersebut. Iya. Itu kalau untuk tadi yang pengertian tentang hukum Ya. secara luas ya. Jadi yang perlu digarisbawahi juga begini. Kalau memang budaya itu menimbulkan ketidakadilan, baru itulah yang kita lawan. Yang kita lawan bukan budayanya atau bukan bahasanya atau bukan kebiasaannya, tapi ketidakadilannya yang kita lawan. Termasuk Ya. ke aturannya enggak? Aturan, kalau ngomong living law itu tadi hukum yang hidup di masyarakat kan tidak ada aturan tertulis nih. Iya. Misalkan contoh begini. Perempuan, ada satu kultur yang ngomong perempuan itu kalau misalkan mau nikah itu jangan Keluar. duduk di pintu. Ya. Nanti kalau yang mau ngelamar pulang lagi gitu. Sebelum nikah ya. Sebelum nikah pulang lagi. Iya. Bahkan kayak seakan-akan mendiskreditkan bahwa pintu itu jelek. Ya kan? Mendiskreditkan, menggambarkan bahwa perempuan itu harus begini perfeksionis. Kalau nggak perfeksionis nanti laki-lakinya nggak mau. Ya. Itu kan tidak adil menurutku. Atau sama mungkin- ini Gimana? nyapu
Biasanya nyapu kalau nggak bersih, gue namanya jenggotan. Ya, tapi kalau dalam sisi positifnya, ya itu menjadi kebersihan ya, nggak masalah. Tapi mungkin begini sih kalau soal itu mungkin orang tua kenapa bukan hukum ya kalau menurut saya, tapi lebih ke untuk mengarahkan ke hal yang lebih positif gitu loh. Karena kalau misalkan kita nyuruh tanpa alasan atau tanpa kiasan gitu kan nggak mau. Ya. Bener ya? Ya memang budaya kita lebih budaya kiasan iya kan gitu, kayak nyapu bisa rokok ya? Orang Mas Sandoy ya misalnya kan aja metu maghrib kok gak kalau wewe sebetulnya kan tujuannya baik biar nggak keluar pada saat itu gitu loh, mungkin seperti itu sih. Ya terkadang budaya-budaya kita juga nggak selamanya kita bisa pahami itu dalam konteks adil atau tidak adil ya. Iya. Kita kadang juga harus bisa menemukan bahwa sekalipun ini budaya kita, tetapi kalau ada konteks ketidakadilan ya kita nggak usah pakai, ataupun kita harus benarkan, luruskan. Begitu. Jadi konteksnya ada di adil atau tidak adil dalam hukum tersebut. Nah, begini Bung, kalau mungkin ini pertanyaan yang pengen saya tanyain dari dulu. Ada satu, ya saya kan seneng anime. Nah, di salah satu anime. Wibu. Ya orang. Di salah satu anime tersebut menyatakan bahwa begini, di Naruto Uzumaki, keadilan itu gini, misalnya adil bagiku adalah membunuhmu, dan keadilan bagimu adalah membunuhku. Jadi apa makna dari keadilan tersebut? Justru dengan keadilan yang seperti itu akan menimbulkan rantai kebencian. Nah, secara filosofis atau secara akademis, adil itu dimaknai sebagai apa, Bu? Kira-kira, Bu? Jadi adil itu instrumennya bukan cuma hukum. Ya, karena di dalam konteks kita bersosial ada namanya dasar sosial. Dasar sosial itu apa saja? Bukan cuma hukum kan? Ada ekonomi, ada konteks politik, gitu. Ada konteks baru hukum gitu. Nah, 3 instrumen ini politik, sosial, politik, ekonomi, hukum ini harus menyertakan adil di dalamnya. Kan gitu. Itu satu poin. Poin selanjutnya adalah sebetulnya adil itu yang bagaimana sih? Iya. Iya, karena ya kalau dari tadi anime Naruto, jadi adil itu kan subjektif ya. Iya, jadi nggak bisa. Jadi gini, dan saya juga mungkin sedikit cerita ya, saya juga pernah merasakan gitu loh. Ya, berarti begini Bro, salah satu karyawan ini nuntut kenapa sih gajinya nggak sesuai, atau kenapa sih peraturan dari jamnya nggak sesuai dan segala macam ya. Yang memang itu jadi polemik di suatu perusahaannya. Dan sebetulnya yang saya rasakan pada waktu itu, dan sebetulnya dari perusahaan juga sudah atau sedang berusaha untuk membuat si karyawan tersebut itu sebetulnya biar adil, biar sama rata. Iya. Peraturan. Iya. Berarti kan benar, maksudnya kan tapi subjektif kalau menurut saya ya. Ya maka klasifikasi adil itu saya bagi begini. Adil menurut kita, menurut personality, menurut individu, atau menurut diri kita. Adil menurut orang banyak, dan adil menurut Tuhan. Tuhan ya. Jadi ada tiga tingkatan ini. Yang paling puncak adalah adil menurut Tuhan. Tapi untuk sampai adil menurut Tuhan kan itu nanti urusan lain. Itu hukum alam. Dan saya rasa itu sudah diciptakan, adil menurut versi Tuhan itu sudah diciptakan semenjak alam semesta ini ada. Cuman kadang muncullah 2 istilah, adil menurut diri kita sendiri atau adil menurut orang banyak. Iya. Nah, gitu. Maka konotasi atau komposisi adil itu adalah bagaimana mempergunakan hak sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan porsinya. Maka yang perlu digarisbawahi adalah menurut versi saya, dan ini sangat debatable, sangat debatable dan sangat bisa dibantah oleh beberapa teori lain. Bagi saya adil itu adalah memprioritaskan hak. Contoh begini, dalam kasus perusahaan ini, saya pernah mencontohkan begini. Kok di perusahaan itu gajinya beda-beda? Itu nggak adil dong. Nah gitu. Itu menurut Bung gimana? Misalkan dia divisi A itu gajinya kok sekian 4 juta. Divisi B itu gajinya 3 juta. Pertanyaannya adalah yang lebih capek kan divisi B.
Betul. Kenapa divisi A itu kok digaji 4 juta lebih banyak? Padahal yang lebih capek adalah Betul. Oke, itu satu poin catatan bahwa istilah kita mengatakan adil tidak adil dalam konteks itu tadi apakah hanya mengacunya kepada tenaga saja atau mereka menggunakan pikiran untuk bekerja. maka kita perlu uraikan adil itu. Maka titik temunya ada di hak nanti. Titik temunya ada di hak. Coba Bung gimana pandangan itu? Itu fenomenal. Iya, Itu realita. Benar. Bung gimana? Biar nanti kemudian kita mengalir diskusi. Kalau misalkan menurut saya pribadi ya gini, sesuai kapasitas. Kalau memang mereka atau contoh kecil kan, ya benar. Misalkan orang kantor nih digaji sekian. Kalau menurut saya lebih ke tanggung jawabnya. Karena mereka tanggung jawabnya lebih besar, walaupun mereka kesannya secara tenaga itu tidak lebih banyak mengeluarkannya dibanding dengan si divisi B ini yang mengeluarkan. Nah, kalau menurut saya berdasarkan dari sudut pandang perusahaan, menurut saya itu sudah adil. Menurut saya, karena kalau dirunut lagi, kalau diuraikan lagi, untuk biaya kuliah berapa dan segala macam ya, untuk mendapatkan ilmu seperti itu kayak apa perjuangannya, begitu ya. Kalau menurut saya nih. Tapi kalau dari sisi dari sisi si karyawan tersebut, ya mereka menganggap oh ini kurang adil, kenapa kok saya kerjanya keras dibayarnya banyak. Bisa jadi karena itu kurangnya kesadaran gitu loh. Kurangnya kesadaran dari orang-orang tersebut. Kurangnya kesadaran dalam arti gini, kok mampu sih kapasitas lama misalkan karena bisa orang kan gitu ya. Berarti kalau menurut saya keadilannya sama, subjektif gitu loh. Ya, kalau menurut saya. Ya jadi kalau menurut dia mungkin beda. Ya berarti kan ya itu balik lagi sama, mungkin perusahaan menilai dari ya sekarang kita nggak bisa pungkir ya, taruhlah di suatu pabrik, benar, antara bagian produksi dan bagian office admin dan sebagainya itu pasti jomplang gajinya, benar ya kan. Padahal kerja bisa dihitung sama-sama 8 jam taruhlah kan. Cuma ya itu untuk kita masuk ke office kita perlu ijazah, ada minimal ijazah apa kan itu. Dan yang penting kemampuan berpikirnya, atau mungkin kalau saya enggak, kalau kemampuan berpikir tapi basic ilmunya punya enggak ilmu yang seperti itu. Kalau misalkan punya enggak ilmunya juga karena banyak di perusahaan pun yang jomplang dari basic kuliahnya basic pendidikannya itu bypass. Ya kan, maksudnya ya seorang lulusan keperawatan dia bisa masuk perusahaan pabrik tas atau pabrik sepatu kan nggak nyambung. Benar, banyak banget. Tapi bisa masuk ke bagian office yang bayarannya lebih tinggi dong. Berarti secara ilmu sebenarnya dia belum punya, hanya karena dia punya title, ijazah untuk persyaratan kan seperti itu kan. Ya, oke. Ya, jadi ini untuk menilai di sisi fenomena tadi itu adilnya, ketidakadilan atau adilnya di mana. Begini. Kalau si A itu gajinya lebih besar daripada si B, padahal si B itu lebih capek. Iya. Itu ketika kita teliti dalam konteks ketidakadilan, ketika si B itu digaji tidak berdasarkan perhitungan keuntungan laba perusahaan, yang perusahaan itu lebih banyak untuk personal daripada untuk kelas B itu. Ya. Nah, yang kedua, si A itu mendapatkan gaji besar karena apa? Menurutku adil, tapi ketidakadilannya ketika si A ini hanya dinaikkan gajinya tanpa menaikkan gaji si B. Ya. Karena itu mutatis mutandis atau simbiosis kan. Maka kita harus urai dulu ketidakadilannya di mana. Kita jangan kemudian meributkan perbedaan. Kalau kita mempeributkan perbedaan, kita nanti nggak selesai ngomong keadilan. Benar, nggak ada titik temunya. Titik temunya begini, kita ngomong, mohon maaf, tukang supir angkot dengan Grab online. Ya. Kita ngomong itu tidak adil karena Grab online lebih banyak penghasilannya. Bukan penghasilannya deh, kalau penghasilan kan juga tergantung orangnya ya. Lebih banyak narik penumpangnya sekarang daripada angkot konvensional atau ojek konvensional itu. Kita jangan mempeributkan perbedaan itu. Yang kita mempeributkannya adalah haknya. Haknya ojek konvensional itu apakah ada haknya yang kemudian direnggut, misalkan dia nggak boleh kemudian
selain kamu nggak online, ya berarti kamu nggak boleh gojek, narik, iya. nggak boleh narik. Iya. Itu kan baru si hak konvensional itu, ojek konvensional itu dirampas. Itu bagi saya itu tidak adil, itu yang harus dilawan. Perkara nanti dia akan memilih dia akan konvensional atau tetap online, itu pilihan dia, gitu loh. Berarti untuk permasalahannya letaknya di peraturannya tersebut. Iya, maka kita jangan memperdebatkan perbedaan antara gaji si A si B. Kita perdebatkan adalah haknya. Ketika ada laba perusahaan yang naik, otomatis yang akan dinaikkan gajinya si A. Tapi kita lihat dulu si B. Si B dinaikkan enggak? Ya. Karena si B lah yang kemudian awal memproduksi dengan kuantitas yang besar ini yang sehingga A mengolah terus kemudian mendapatkan untung lebih, maka ketika si A dinaikkan, ya si B dinaikkan dengan perhitungan keuntungan laba itu. Maka yang membedakan adalah kita jangan memperdebatkan perbedaan itu, statusnya. Kita harus lihat fungsi. Kemudian dari fungsi itu kita lihat haknya. Haknya terpenuhi tidak? Benar. Contoh kedua begini, si A ini gaji ya tadi ya. Yang kedua adalah hak secara karyawan. Si A itu mendapatkan fasilitas ketika ada di divisi A itu melahirkan, cuti 3 bulan. Kalau si B nggak boleh, karena si B ini pekerja pemproduksi, produksi. Kalau misalkan si A itu mendapatkan cuti 3 bulan perempuan misalkan, terus si B juga ada yang melahirkan juga, si A divisi A mendapatkan cuti 3 bulan, ya si B harusnya mendapatkan 3 bulan. Atau mungkin begini, secara simpelnya ketika peraturan di jam kerja, si A ini mendapatkan jam kerja kayak misalkan kerja dari Senin sampai Jumat, ternyata si B enggak, berarti di sana ada ketimpangan keadilan. Yang kita lihat adalah begini, haknya. Bukan kita lihat perbedaan fungsinya. Kalau fungsi pasti berbeda. Karena fungsinya berbeda pasti ada sesuatu yang berbeda juga. Maka quote-nya begini, memperlakukan hal-hal yang sama dengan hal yang sama, memperlakukan hal-hal yang berbeda dengan sesuatu yang berbeda. Jangan kemudian memperlakukan hal yang berbeda dengan hal yang sama. Itu beda. Si A dengan si B itu berbeda. Tapi kalau kita harus memperlakukan sama apa? Sama-sama haknya. Tapi kalau fungsinya pasti berbeda. Jadi gini, kita pahami fungsi dan hak. Fungsinya beda, ya pasti beda. Tapi kalau fungsinya sama, ya sama. Fungsi A dengan divisi A dengan divisi B beda. Pasti beda. Tapi dari fungsi yang berbeda itu ada hak yang sama. Maka kita harus sebut hak humanity-nya, hak manusianya. Nah, itu yang disebut kita mau meneropong keadilan itu di situ. Jangan kemudian kita gini meratakan gitu ya. Ada guru honorer yang gajinya 300.000, sekarang ada P3K yang gajinya mungkin di atas 1 juta ke atas. Itu adil atau tidak? Ya kita teliti ketidakadilannya di mana. Berarti memang kalau untuk menentukan suatu keadilan itu nggak mesti dari satu sudut pandang juga ya. Iya, maka keadilan itu sebetulnya poinnya ada 2. Tadi kastanya kan 3 itu. Poinnya 2. Kita menyatukan antara sense of justice, rasa keadilan. Kalau rasa berarti subjektif ya. Apakah itu sudah disebut sebagai adil? Enggak juga. Maka kita harus gabungkan dengan unsur yang kedua, knowledge, pengetahuan. Barulah kemudian muncul istilah-istilah keadilan yang terurai. Jangan kemudian ngomong keadilan versi kelompok A, keadilan versi kelompok B, itu timpang kayaknya. Jadi itu poin sebetulnya. Ngomong keadilan itu kita harus juga cukup pengetahuan. Jangan ngomong adil itu berdasarkan sense. Masyarakat umum hari ini, terutama netizen dalam kelas literasi misalkan digital itu, ngomong keadilan itu versi pribadi, versi mereka sendiri. Oh, ini nggak adil nih, ini nggak adil. Tapi coba kita ngomong keadilan dengan cukupkan pengetahuan, masukkan pengetahuan di situ. Atau istilahnya rasio. Nah, soal keadilan, hukum, kita nggak ngomongin satu institusinya, mungkin nama institusinya, tapi lebih ke begini. Sebetulnya literasi tentang pengetahuan, literasi tentang hukum, literasi tentang keadilan untuk masyarakat umum sebetulnya perlu nggak? Kalau sangat perlu. Gini, saya harus kasih tahu begini. Kalau dalam istilah
perundang-undangan di Indonesia itu ada namanya asas fiksi hukum. Fiksi hukum. Fiksi hukum itu artinya begini, semua orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan. Semua orang itu juga ada batasannya. Misalkan 16 tahun ke bawah ya nggak usah. Ya. Karena secara misalkan undang-undang lalu lintas kan belum punya punya SIM, istilahnya begitu. Tapi dalam pernikahan juga sama kan, nggak boleh asalkan dapat dispensasi nikah, Ya. surat dispensasi nikah gitu. Atau di dalam kajian pidana kalau dia melakukan pembunuhan dia ada hukuman khusus untuk di bawah umur kan begitu. Nah, tapi yang saya maksud adalah semua orang itu dianggap tahu tentang hukum, dianggap tahu tentang peraturan tertulis. Ini kan masih dianggap ya. Iya. Jadi begini, misalkan saya tangkap nih si Trias. Misal ya, ini contoh. Trias itu membawa suatu barang yang itu dilarang oleh aturan itu. Contoh barang apa? Ganja misalnya, jangan ganja deh. Contoh sabu-sabu misalnya. Dia bawa, terus dia juga tidak tahu bahwa ketika saya jual, saya nggak make nih, tapi saya jual doang, kan saya nggak make, nah, gitu. Terus dia make, ternyata ada aturan yang melarang itu, make yang nggak memperbolehkan. Iya, yang nggak memperbolehkan. Walaupun nanti kita nggak ngomong sistemnya kan bisa rehab atau apa tergantung nanti pembuktiannya bagaimana. Ini ngomong soal hukum. Ini ngomong soal tataran umumnya. Walaupun orang itu tidak tahu aturan, tetapi ketika orang itu ditangkap, dia anggap tahu. Itu dilarang. Itu dilarang kamu melakukan. Yes. Jadi contoh yang kedua begini. Saya ini kita nanti ngebuki kayu, ngebuki si A. Iya, tuman lah. Si A lapor polisi. Terus ditunda lah si ngebuki. Sebenarnya ngebuki, ditunda oleh polisi. Saya dipanggil oleh polisi. Polisi, saya nggak tahu ada pasal kaitannya penganiayaan. Saya nggak tahu. Tahunya saya pasal yang tidak diperbolehkan oleh hukum pidana di Indonesia itu pembunuhan toh. Tapi nek hanya betem. Itu diperbolehkan. Nyanyi orang ngerti misalnya gitu orangnya. Nggak bisa, nggak punya alasan itu. Orang itu dianggap tahu. Nah, itu istilah fiksi hukum. Semua orang dianggap. Maka karena ada asas seperti itu, belajar hukum itu penting. Penting. Minimal untuk pengetahuan dasar ya. Minimal untuk pengetahuan dasar. Untuk kemudian kita mengerti mekanisme yang terjadi di dalam sebuah konteks realitas sosial. Dan yang kedua, minimal kita paham bagaimana pemerintah ini selaku babu kita. Babu kita itu mengelola administrasi negara. Ini kan gitu. Tapi kadang orang gini, ngapain saya belajar hukum? Saya bukan urusan hukum. Atau begini, ada lagi yang lebih parah kan. Apa sih konon belajaran hukum kayak pengacara kan gitu. Ini bukan berarti ini untuk tatanan masyarakat yang awam ya, atau yang mungkin nggak tahu lah pola pikirnya seperti apa kan gitu. Ya, jadi kalau saya dibenturkan dengan konteks sistem sekarang mungkin lebih seksi jadi yang diharapkan oleh kalian. saya ngomong tentang negoro kan. Itu kalau saya tuh lebih suka filsafat sebetulnya. Sekarang ini saya lebih suka filsafat. Jadi biar nggak ngurusin urusan orang gitu kan. Tapi karena ini saya dipaksa oleh dua orang ini, pasti saya nyebut jancok ini untuk saya mengkritisi sebuah sistem. Jadi kalau dibenturkan dengan sistem, sebetulnya kita belajar hukum buat apa? Kita itu poinnya begini. Di desa itu setiap tahun di bulan 2 sampai kemudian di bulan berapa yang masih di dalam tahun tersebut, kita diwajibkan untuk bayar pajak. Contoh pajak adalah PBB, pajak bumi bangunan. Setiap tahun itu desa itu muter, pemerintah desa narik pajak. Kedua, kita kalau yang punya SIM gitu, atau yang punya STNK, yang punya motor kan punya STNK. Kita setiap 1 tahun bahkan 5 tahunan yang diplat kita kan bayar pajak gitu. Karena kita diwajibkan untuk membayar
pajak dan pajak pengelolaan keuangan itu dikelola oleh negara, yang salah satu pengelolaannya itu untuk gaji mereka yang lola, gitu ya, untuk menggaji mereka, ya istilahnya kita punya hak, punya hak apa? Untuk kita juga mengetahui mereka mengerjakan apa sih? Iya. Kan istilah simpelnya begitu kan? Mereka kan yang gaji kita ya dari pajak-pajak itu. Terus kemudian Kemana? mereka ngapain sih? Iya. Nah, gitu. Nah, maka kita muncul hak sebagai warga negara. Saya selalu ngomong begini, hak asasi itu karena itu sifatnya kodrati, itu alami, itu harus dilindungi. Ya. Bahasa dilindungi berarti kita tidak boleh menyentuh hak asasi itu karena kita harus melindungi. Tapi kalau warga negara itu ada istilahnya kita harus penuhi haknya. Istilahnya harus penuhi. Lindungi dengan penuhi kan berbeda itu istilahnya. Ya. Kalau penuhi kan berarti kita punya hak yang kita boleh lakukan dan kita boleh juga tidak lakukan, tergantung rakyatnya itu sendiri. Kan gitu istilahnya. Nah, belajar hukum itu biar kita setidaknya mengerti, apa sih hak kita? Walaupun kita tidak secara fasih ngomong hukum secara menyeluruh, atau ada ilmu-ilmu tertentu di dalam konteks konstruksi hukum untuk mempelajari. Minimal kita paham hak kita kalau kita paham hukum. Yang kedua, kalau kita paham hak kita ngomong politik itu gampang. Iya dong, kita ngomong politik gampang. Nah, masyarakat kita itu berbicara hukum itu konteksnya adalah bagi orang-orang tertentu. Dia kan sarjana hukum, dia ini. Padahal itu semua orang harus belajar itu Seharusnya. Iya. Tapi kan kadang gini, sorry ya saya potong, kadang kan jarang gitu loh, jarang ada yang orang atau suatu instansi atau lembaga yang memberikan pengetahuan tentang hukum gitu loh untuk masyarakat umum. Kayak contoh misalkan kemarin sempat ngobrol sama Bu Azam kan, pernah buka apa namanya ya kemarin sekolah hukum apa ya? Yang itu kan pernah buka. Nah, itu kan sebetulnya bagus kan untuk memberikan kesadaran. Nah, permasalahannya jarang ada orang-orang yang seperti beliau gitu. Seperti begini yang untuk memberikan hukum ini seperti ini loh. Jadi supaya saya pribadi atau masyarakat umum juga nggak sempit dalam mengartikan hukum. Iya. Minimal kalau masyarakat itu atau teman-teman itu belajar hukumnya itu malas ngomong undang-undang, minimal itu paham mekanisme. Dari paham mekanisme muncul nanti akan hak. Contoh ini contoh nih karena viewersnya saya rata-rata anak muda ya. Ini bukan saya mau meracuni ya. Saya mau ngomong normatif loh. Normatif loh. Nanti normatif itu bisa dibenturkan dengan realita, tapi saya nggak mau ngomong realita. Takut menyinggung. Saya udah cukup tua om. Kesel ya. Saya bukan mahasiswa lagi ya. Tapi insya Allah power mungkin masih ada. Power masih ada. Power suara. Iya. Jadi gini. Orang beranggapan menikah ini dalam konteks menikah ya. Pendaftaran pernikahan deh. Kamu daftar nikah berapa? Bayarnya mahal segini. Saya nggak menyebut nominal ya, karena beda-beda pasti. Tapi minimal kalau orang itu mau paham mengenai mekanisme pendaftaran pernikahan, minimal loh. Itu kan sebetulnya untuk mengurusi kepentinganmu. Gitu loh. Jadi gini, sebelum saya ngomong itu begini, kalau itu memang kepentingan pribadimu, kenapa kamu tidak mencoba untuk belajar? Toh kamu belajar itu kan begini, kalau dianggap belajar itu hal yang membosankan, hal yang menyebalkan, hal yang ngapain sih pusing-pusing. Minimal begini, apa yang ingin kamu lakukan di dalam sebuah konteks bernegara itu kamu pelajari secara mekanisme aturannya, minimal itu. Contoh saya mau buka CV, saya belajar dong mekanisme CV itu bagaimana. Saya mau menikah, minimal saya belajar dulu tentang pendaftaran pernikahan, syarat-syaratnya apa saja, minimal kan gitu. Syarat-syaratnya begini, ngumpulin surat penghantar macam, nanti bayar biaya pendaftaran. Biaya pendaftarannya berapa sih? Coba saya cek di website, misalkan di website Kementerian Agama ini gitu kan, dia kan KUA kan. Saya cek dong di website Kementerian Agama tuh, ada aturannya ternyata biaya pernikahan. Saya download lah, atau saya kalau nggak download cukup baca aja lah
baca gitu. Wih, biayanya 600.000 misalkan gitu. Ya. Biaya nikah. Atau kalau nggak ke website kementerian, searching minimal kan? Ya. Biaya pernikahan di Google, ya gitu kan? Nanti muncul berita-berita artikel-artikel itu kan, yang simpel-simpel lah. Iya. Biaya pernikahan itu cukup mudah, membayar 600.000 dan 600.000 lewat pos, kan begitu? Nah, tapi kalau nikahnya di KUA gratis, gratis. Tapi kalau kita manggil petugas KUA-nya, yang nanti pas di akad itu yang menikahkan, ya. Itu nanti kita bayar dan bayarnya mekanismenya lewat pos, bukan lewat kantor urusan agama. Minimal kan kita paham, karena kita sudah paham, ya kita coba konsultasi ke siapa, ya ke pemerintah desa, saya mau menikah. Tapi kan kita sudah paham dulu nih mekanismenya. Ya. Nah, dari situ, maka saya sebut hak itu bisa kita gunakan kalau kita punya cukup pengetahuan. Kita punya hak, tapi kita tidak cukup pengetahuan. Apa yang terjadi? Hak kita nggak kepake. Iya, ora guna. Istilah wong Brebes ki dibodohi. Ya, benar. Dibodohi begitu. Saya nggak ngomong nanti biaya pernikahan itu, saya nggak ngomong. Saya normatifnya begitu. Atau begini pun yang udah mengakar di masyarakat. Bikin KTP, misalnya, ya bikin KTP kalau lewat si A sekian, tapi langsung jadi. Tapi kan begini, itu makanya kita harus bedakan dulu. Itu pure murni biaya pernikahan atau ada istilah lain. Ya. KTP juga sama, itu Ya. pure murni biaya KTP atau ada istilah lain. Maksudnya begini, kita tahu dulu KTP itu kepentingannya siapa. Satu sisi itu kepentingannya pemerintah, karena dari filosofinya adalah sebetulnya penerbitan KTP itulah yang kemudian membuat basis data. Dari basis data itu mereka digaji kan gitu. Ya. Karena ada data mereka digaji, seakan-akan mereka bekerja. Filosofinya begitu. Karena mereka untuk dianggap bekerja itu harus ada basis data, berarti pemerintah harus semakin masif untuk meminta data kepada masyarakat. Nah, di sisi lain masyarakat juga penting untuk bagian administrasi. Iya. Jadi sebetulnya sama-sama inilah. Tapi yang lebih urgent adalah bagaimana pemerintah itu, menurut saya, itu harusnya lebih mengedepankan effort kerjanya, karena dari situlah mereka digaji. Gitu. Kalau nggak ada data mereka nggak digaji. Pertanyaannya kan kamu punya pegawai apa? Kamu kerja apa? Nggak ada apa-apa kok. Oh, masyarakat aja nggak pernah datang ke Badai kok kamu digaji? Gitu kan istilahnya. Malu dong, kan gitu. Gaji buta dong. Nah, karena kita sudah paham mekanisme misalkan penerbitan EKTP itu gratis ternyata. Gratis karena itu bagian pelayanan Masyarakat ya. Pelayanan negara. Oh, negara maksudnya. Iya, pelayanan negara. Pelayanan negara kan salah satunya adalah fasilitas penerbitan administrasi kependudukan. Penerbitan administrasi kependudukan itu sependek saya membaca regulasi dari undang-undang kependudukan, pencatatan sipil dan kependudukan sampai kemudian peraturan menteri dalam negeri itu tidak dipungut biaya. Itu sependek saya baca aturan. Nah, maka yang perlu kemudian teman-teman itu lihat, ini kok ada orang yang bayar bikin KTP. Iya. Konteksnya adalah dia menegakkan aturan atau itu hanya upah. Upah. Iya. Nah, baru kemudian ada pengetahuan baru nih. Nah, ketika saya memberikan upah kepada pelayan rakyat, itu maksudnya melanggar hak saya enggak sih sebagai masyarakat yang harusnya mendapatkan pelayan itu? Ya. Barulah kesadaran hukumnya muncul. Maksud saya begini, Dul. Kalian itu belajar hukum bukan harus belajar seperti advokat, harus belajar seperti hakim, harus belajar seperti polisi, jaksa, atau pejabat-pejabat negara yang duduk di dalam konstruksi hukum di Indonesia. Enggak, minimal kamu belajar hukum adalah belajar mekanisme yang itu. Kamu ada kepentingan untuk mengurus itu untuk diri sendiri minimal itu. Maka ya. begitu penting. Selain itu ada namanya asas fiksi hukum. Semua orang itu dianggap tahu. Sekalipun kamu nggak tahu kapan undang-undang cipta kerja disahkan walaupun cacat formil. Nah, saya berani nyebut dong cacat formil karena ada putusan Mahkamah Konstitusi walaupun juga masih ngambang. Iya kan. Kamu pun kalau aku kan nggak tahu undang-undang cipta kerja udah disahkan. Sekalipun kamu nggak tahu, Pak, itu dianggap kamu tahu. Walaupun pengen terus. Iya, kan kamu mau izin PT gitu. Kamu ke kantor bupati gitu.
Benar. ke dinas tertentu. Itu kalau Nah, Pak, ini perizinannya sekarang ditarik di pusat semua, lewatnya online. Oh nggak mau lah, saya susah gini. Ya dia harus melalui mekanisme ini. Dia nggak tahu ada aturan itu. Itu makanya kenapa saya sebut kita belajar hukum itu bukan belajar seperti cebong, tak potong lagi, berarti hukum fiksi ini secara tidak langsung Fiksi memaksa, iya fiksi hukum ini memaksa masyarakat kita itu ya mau nggak mau tahu gitu. Iya, memaksa untuk ngerti, untuk tahu. Iya, berarti dianggap tahu. dia nggak tahu Dia gitu. nggak tahu. Berarti di sini masyarakat juga udah nggak punya kebebasan dong. Begini, masalah kebebasan itu Beda konteks lagi. Tapi ini yang dimaksud adalah membatasi dalam konteks pemerintah, membatasi pemerintah untuk sewenang-wenang. Ini dalam konteks pemerintah. Ya. Kenapa kok ada aturan hukum? Karena untuk membatasi kesewenang-wenangan pemerintah. Itu poin yang harus dibawahi. Kenapa sih harus ada hukum tertulis di Indonesia, undang-undang macam-macam? Biar pemerintah itu tidak sewenang-wenang. Logikanya, kenapa kok pemerintah itu tidak sewenang-wenang? Karena logikanya pemerintahlah yang punya prasarana dan sarana Oh, ya. yang bisa sewenang-wenang terhadap siapa? Iya. Terhadap negara. Karena mereka mengelola pajak, Betul. mereka mendapat fasilitas persenjataan, mereka mendapat fasilitas lainnya. Malah logikanya justru mereka lah, pemerintah lah yang punya rasa kesewenang-wenangan yang lebih tinggi daripada rakyat yang hanya dibekali cangkul dan arit. Arit untuk maksudku gini, Ya. cangkul untuk nyangkul tanah, Ya. gitu kan? Palu kan untuk Palu kan? Iya kan? Nah, iya kan dibandingkan dengan misalkan aparat yang dibekali dengan persenjataan, roket, alutsista, Iya. macam. Ya lah, presiden, Semua. bupati, gubernur yang diperbekali dengan sarana dan prasarana, ada protokoler, ada penjagaan dan segala Iya. macam. Mereka lah atau institusi pemerintah lah yang punya punya peluang besar untuk berbuat kesenang-senangan. Maka dari itu dibatasi melalui aturan tertulis, bisa undang-undang. Itu satu. Yang kedua adalah kenapa aturan ini penting? Untuk agar orang ini tidak ribut satu sama lain. Contoh begini, ngurus pernikahan itu syaratnya apa saja sih? Karena tidak ada aturan, ya karakter PDW kok bos. Ya wes lah mana. Kepala KUA ini misalkan kenal dengan si A deket, ya nek bagi kamu Iya. cukup KTP. Ya. Saya sudah kenal keluarga kamu dari keluarga baik-baik, ya kan bibit bebet bobotmu bagus, gitu ya. Baik lah ya. Nah, datanglah si Trias nih, Bung Trias misalkan, Pak saya mau daftar nikah. Kita wong antah berantah. Iya. Nah ini, ya syaratmu selain KTP harus ada SKCK. Jangan lah ya. Harus ada begini, harus ada sakau ini misalkan begitu, misalkan. Nah, karena ada aturan, kita sepakat dengan aturan itu. Sekalipun kamu anak pejabat, sekalipun kamu anak konglomerat secara ekonomi lebih besar, dengan anak tukang bakso, dengan anak tukang beca, sama-sama fotokopi KTP, sama-sama ada surat pengantar dari desa. Itu normatif. Ya, kalau ngomong realita, ya silakan Ya. simpulkan masing-masing. Kayaknya nggak bisa nyimpulin sih. Iya silakan. Terlalu ruwet. Ya kan, gitu kan. Istilahnya kan gitu. Untuk masyarakat biar ada kepastian Iya. ya, bahwa syaratnya begini. Selain kepastian ada kebermanfaatan. Selain kebermanfaatan ada keadilan. Itu trilogi hukum sebetulnya. Kepastian, kebermanfaatan dan keadilan. Ada 3 itu. Nah, dari situlah dibentuklah aturan. Gitu. Berarti memang fungsinya di sana ya. Iya. Fungsi dari apa namanya tadi peraturan hukum fiksi disebut ya. Iya. Semua orang itu dianggap tahu. Karena hukum itu nggak mengenal kaya atau miskin sebenarnya. Hukum itu nggak mengenal kaya atau Seharusnya. miskin. Iya. Normatifnya begitu. Normatifnya. Nggak kenal kaya atau miskin. Bahkan hukum melindungi orang miskin. Harusnya. Dan itu perintah konstitusi kok. Iya. Itu perintah konstitusi. Tapi kalau hari ini gimana? Apa? Hukum hari ini gimana? Kalau hari ini begini. Ini dari akar sejarah yang panjang sebetulnya. Dari akar sejarah yang panjang. Jangan panjang. Kenapa orang kok begitu gampang korupsi misalnya gitu ya? Nice. Bahkan bukan di tataran-tataran ini deh, di lingkungan kita misalkan di desa kok gampang sekali kok orang korupsi kok dianggap kok hal sepele. Iya.
Dia ngomong begini prinsipnya, prinsipku yang penting korupsinya nggak miliaran, korupsiku nggak ratusan juta, hanya 2 juta, 1 juta kok. Iya. Tapi kan Bukan masalah value-nya, bukan masalah bukan nominalnya, tapi value-nya. Nilai korupsi itu yang dipertahankan itu kan geblek. Iya. Kalau ada momentum kamu menjabat lebih tinggi lagi tingkatannya dan ada momentum untuk bisa korupsi 2 miliar. Ya, diambil. Sikat dari kecil aja disikat kok. Nama nilai itulah yang kemudian kok bobrok sekali ya bangsa dan negara ini ya. Aduh, astagfirullah. Nah, itu. Nah, itu kan dari sebetulnya akar sejarah yang saya rasa perlu teman-teman generasi milenial itu pahami secara pengetahuan. Kenapa sih sumbernya, karena apa? Itu perlu teman-teman pelajari. Apakah ketika kita menganggap kamu kalau bukan kerja selain PNS, urip sengsara. Iya. Pertanyaannya, sengsara itu didefinisikan apa? Kenapa kok sengsara itu melekat kepada orang yang bukan PNS? Jangan-jangan ketika kamu jadi PNS, Korupsi. jangan-jangan, ya kan kita baru jangan-jangan. Dugaan ya, masih dugaan. Kan kita ngomong hukum kan juga selain hakim kita masih dugaan. Iya, ada dugaan juga di sana. Kalau hakim bisa memutuskan, Iya. kalau hakim kan bisa memvonis, bisa memutus. Jadi gini, aku tuh pikir gini, ada orang tua yang bilang, kamu itu harus jadi PNS. Kalau kamu tidak jadi PNS, kamu akan sengsara. Iya. Saya tanya, kok bisa ada judgement, ada pelabelan bahwa ketika saya tidak menjadi PNS maka hidup saya akan sengsara. Emang kalau jadi PNS itu enggak sengsara? Enggak sengsara sih, cuma minimal SK-nya bisa digadai kena. Payu. Iya, Ketika SK digadaikan ternyata hidupnya masih kurang. bener. Apa yang kemudian Ya coker-coker. coket? Ketika sudah menjadi kebiasaan coket, mereka akan membentuk sistem yang coket. Coker juga. Habit. Iya, itu kita harus urai secara detail gitu loh. Ya banyak ya. Di akademik itu tidak menyentuh masalah komunikasi sosial seperti itu. Enggak, mereka hanya menyentuh misalkan kritik terhadap undang-undang. Kan undang-undang tipikor tidak mewadahi hukuman korupsi yang maksimal karena paling 2 tahun, 5 tahun padahal korupsinya miliaran. Itu di akademis. Tapi kalau di dalam kajian sosial itu lebih jauh dari komunikasi yang tadi saya sebut. Ya. Kalau nggak jadi PNS, itu kan bisa kita teliti maksudnya. Apakah itu harus orang hukum? Nggak harus. Kalau orang hukum atau di dalam kajian-kajian akademisi hukum, kan kajiannya lebih ke sifatnya normatif juridisnya, undang-undangnya, adil tidak adil di undang-undangnya. Tapi kalau dalam kajian ranah sosial, hal-hal inilah yang saya rasa berpengaruh. Karena begini teman-teman, sejak eranya SBY pertama sampai kemudian di era sekarang, konstitusinya kan cuma 1. Iya kan, undang-undang dasar dong. Ya kan? Sebelum SBY ada Bu Mega, ada Gus Dur, ada Habibie, ada Soeharto, ada Soekarno. Itu kan konstitusinya cuma 1 undang-undang dasar. Dari dulu sampai sekarang 1 undang-undang dasar yang membedakan perubahan-perubahannya itu. Iya. Nah, kenapa kok setiap pemimpin dengan konstitusi yang hampir sama dalam konteksnya, sebetulnya substansinya hampir sama, tapi kok gaya model negaranya kok berbeda? Maka balik lagi kepada personalitinya. Iya toh? Personalitinya. Soalnya gini, orang yang memang betul-betul dia sebagai akademisi hukum dengan orang yang hanya memahami hukum secara kulit, maka akan menafsirkan hukum itu berbeda. Orang yang hanya tahu hukum sebagai kulit, dia hanya mengerti larangan dan kewajibannya saja. Kewajiban, larangan dan sanksinya. Tapi kalau orang yang betul-betul tahu hukum, bisa saja dia juga paham celah untuk bermain. kebanyakan seperti itu, betul. Memang yang Yang ngerti ya. Iya. Mungkin yang sekarang terjadi juga kebanyakan seperti itu karena paham hukum akhirnya dapat celahnya, ya wis anjing bikin gampang nyus ngerti. Nah, itu maka penting sebetulnya. Saya pernah ngomong sama Raffi, pentinglah sebuah forum ruang publik. Ruang publik ini begini maksud saya. Kalau orang itu nggak harus belajar hukum, minimal dia tahu ruang hukumnya saja. Dia tahu ruang hukumnya. Agar apa? Tadi balik lagi,
minimal dia tahu kepentingan pribadinya, untuk kepentingan pribadinya gitu. Jangan ada kemudian di lain hari dibebodoh, lagi-lagi dibebodoh. Karakter pemerintahan kita memang saya sebut karakternya ya. Karakternya itu bodoh karakternya. Pemerintah itu punya karakter untuk membodohi. Kenapa saya? Loh, yang paham, yang pegang sistem mereka kok. Ini alasan rasionalnya ya, biar kemudian saya tidak dijudgement kok begini-begini. Alasan rasionalnya, mereka yang bikin undang-undang kok. Iya. Mereka yang bikin produk hukumnya kok. Maka mereka lah yang punya potensi untuk memegang aturan ini. Ketika dia memegang aturan ini, ya dia mau apa terserah. Sebenarnya gini Bung, perlu nggak sih kayak misalkan untuk peraturan hukum juga diserahkan kepada masyarakat gitu, walaupun udah ada instansi yang mengaturnya ya, tapi begini maksud saya gini, kayak contoh pemilihan umum itu kan berarti setiap orang diwajibkan memilih calon ini yang lebih baik gitu ya, dengan pencoblosan itu kan. Nah maksud saya gini, suatu instansi atau pemerintah itu bikin aturan ini bla 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 bla, dan nanti disepakati. Nah baru si lembaga tersebut itu menyimpulkan mana yang baik. Jadi gini, kalau dalam konteks pemilu, pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, itu sesuatu yang berbeda ya, pemilu dengan pilkada. Itu kan hak sebetulnya. Kita memilih atau tidak memilih, kita juga harus bedakan hak dan kewajiban. Karena itu hak, kita boleh memilih dan boleh tidak memilih. Dan tapi itu ada konsekuensi yang berbeda, gitu aja. Kalau kita memilih konsekuensinya ini, kalau kita tidak memilih konsekuensinya ini. Itu balik lagi kepada cukup pengetahuan terhadap masing-masing pemilih, kan gitu. Maka gini, saya mau menyebutnya begini, demokrasi itu bukan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat sebetulnya, tapi demokrasi adalah tatanan pengetahuan yang cukup. Itu demokrasi. Artinya, menurut saya intinya ini, demokrasi adalah tatanan pengetahuan yang cukup. Kalau di dalam sebuah konteks bernegara pengetahuannya masih minim, bukan demokrasi dong. Sepakat nggak saya bila sebut bukan demokrasi? Apa? Yang paling baru, kue paling baru. Iya kan, simpelnya kan gitu. Maka di dalam sebuah negara yang memang mau membuat sebuah demokrasi, maka bikinlah rakyat dengan pengetahuan yang cukup. Dan di Indonesia kebalik. Nah, iya, maksudnya rakyat digoblokkan. Demokrasinya seakan-akan dimunculkan. Yang terjadi apa? Yang hanya cukup mereka yang tahu demokrasi saja. Ya, betul. Yang punya peran. Dan yang punya peran ini monster KB, Cok. Iya. Rakus KB misalkan. Iya. Maka yang terjadi sirkulasi ekonomi di Indonesia atau sirkulasi pengetahuan di Indonesia hanya orang-orang itu. Contoh. Bapakmu adalah polisi, atau bapakmu hakim, atau bapakmu jaksa, atau bapakmu PNS. Polisi PNS sih gampang. Ya saya nggak, biar rata. Contohnya biar rata. Semua lembaga saya sebut. Biar adil. Semua lembaga saya sebut. Apapun itulah jabatannya. Pasti akan menginginkan anaknya menjadi polisi, menjadi jaksa, jadi hakim, jadi PNS. Ya kan? Pasti. Kenapa kau seperti itu? Loh, berarti kita tidak memberikan kebebasan dong. Nah, itu bisa kita kulik itu dalam proses demokrasi negara itu. Kok bisa ya kayak gitu ya? Nah, kalau misalkan golput juga kan satu pilihan, Bung. Golput suatu pilihan dan tidak ada konsekuensi hukumnya. Tidak ada konsekuensi hukumnya. Tapi kan itu dipermasalahkan ketika kalau milih dulu golput, itu kan jadi suatu permasalahan. Permasalahannya gini, ada salah satu orang yang pernah nyebut itu. Oh, berarti kamu nggak menghargai usaha negara yang sudah mengeluarkan banyak anggaran, terus petugas KPU yang kelelahan dan mengakibatkan biaya kampanye, dan biaya kampanye dan segala macam ya. Berarti kamu nggak menghormati itu dengan kamu memilih. Loh, gimana mau milih? Ya wayangnya gitu-gitu aja kok. Dia yang bentuk wayang ya? Iya, gitu aja. Kalau saya patung. Patung bernyawa. Gitu-gitu aja kok, gimana saya mau milih? Kan istilahnya gitu. Berarti kan secara tidak langsung saya juga menggunakan hak pilih saya untuk tidak memilih, karena menurut saya pribadi dari kedua calon tersebut tidak ada yang serem. Nah,
itu karena itu maksudnya masih loh dalam satu daerah itu masih menjadi suatu perdebatan. Jadi gini, balik lagi. Golput itu adalah hak politik. Kita mau ngomong begini, adil itu negara harus mendistribusikan hak yang paling awal, yaitu hak politik, hak berkeyakinan, hak untuk tidak disakiti atau hak hidup lah. Kita diberikan itu untuk bisa Dari negara nih, dari negara kita berikan. untuk masyarakat ya. Definisi hak adalah kita bisa lakukan dan kita juga bisa tidak lakukan. Itu kan hak. Ya. Boleh dilakukan, boleh enggak. Nah, dalam konteks ini kan kita golput itu juga bagian dari kita menjalankan hak kok. Iya. Hak tidak memilih. Terus kenapa kok kemudian ada anggapan kita tidak menghormati negara? Iya. Nah, itulah anggapan tidak menghormati negara juga harus dikoreksi. Loh kok bisa punya argumen itu? Iya. Karena pemilu kan hak. Iya. Tapi kaitannya negara itu kewajiban. Gitu ya? Iya. Kenapa saya sebut negara itu kewajiban? Itu perintah konstitusi 5 tahun sekali untuk pemilu. Untuk menjalankan itu. Iya. Iya. Perkara nanti rakyat itu menjalankan haknya terserah rakyat dong, itu hak. Iya. Tapi kalau negara itu kewajiban. Kita harus bedakan itu. Kok ada istilah tidak menghormati? Istilah tidak menghormati kan begini, tergantung juga persepsi masing-masing. Iya. Kita tidak memilih karena apa? Karena patung-patung yang ada di lembaga itu. Baleho. Istilahnya kan Pohon-pohon nih biasanya. Itu merusak juga loh. Foto kan patung. Iya benar. Kan foto gitu. Iya. Foto kan patung. Enggak kampanye. Iya, belum masa kampanye udah bikin baliho. Masa kita mau nyoblos orangnya ceklok kan enggak? Kita kan nyoblosnya di surat suara. Surat suara kan kayak patung loh, diem gitu loh. Ya maksud saya gitu. Kan yang kita coblos surat suaranya bukan orangnya. Orang mati loh. Oh, pakai paku kan gitu. Jadi kita cobloskan surat suaranya. Maka saya sebut patung-patung yang ada di gambar itu gitu. Nah, halus ya. itu kan gini. Itu kan ada ketidakpercayaan kita terhadap negara, terhadap pemilu. Ketidakpercayaan ini karena apa? Karena ketika kita memilih dan dari lembaran patung-patung yang ada di lembaran itu jadi Iya. jadi patung beneran. Iya benar. Jadi ya. Jadi patung beneran. Dari judgement kita di patung di lembaran terus jadi patung beneran ketika mereka jadi. Nyari suara ketika udah dapet suara diem. Iya. Kan bangke. Yowis. Oke. Artinya ada ketidakpercayaan kita terhadap negara. Nah, ketidakpercayaan kita terhadap negara itu kan tergantung juga kepada masing-masing orang. Kalau orangnya itu pebisnis, kemudian ketika dia nyoblos si A itu, terus si A itu jadi melancarkan bisnisnya, ya dia pasti akan terus nyoblos. Benar. Karena ada kepentingan di baliknya. Iya. Ataupun begini. Atau mungkin yang nyalon itu basicnya orang bisnis ya. Ya pemilu juga. Ketika jadi dia dijadikan bisnis. Tapi ada juga seorang yang begini, dia nggak memilih karena tahu ini orang nggak ngapa-ngapain. Iya wabilah. Orang-orang yang ada di lembaran itu nggak ngapa-ngapain. Saya harus memilih apa? Kalau saya memilih, saya juga bagaimana? Tapi di sisi lain ada orangnya begini. Daripada kita tidak memilih, kita memilih kemungkinan terburuk dari yang paling buruk. Dari kemungkinan terburuk dari yang paling buruk. Ya, kita harus memilih. Ya itu bagian dari hak. Maka kita jangan perdebatkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena itu hak. Nah, untuk netizen yang beranggapan bahwa kamu tidak menghormati KPU dan Bawaslu, itu pilihanmu sendiri. Kalau kamu menghormati, ya silakan memilih. Ya enggak, karena dia juga punya hak untuk tidak memilih. Iya, yang tidak memilih ya silakan. Asalkan juga jangan sampai ke person. Jangan sampai ke person. Atau kampanye mungkin ya, jangan kamu aja milih mungkin gitu ya. Ya, terus itu pun juga itu pun hak mereka. Enggak masalah. Jadi saya rasa kalau perdebatannya adalah hak, ya silakan jangan diperebutkan secara ini, tapi bisa diperdebatkan dengan cara argumen. Maka saya sebut begini, demokrasi kalau dengan cukup pengetahuan itu, maka kan yang muncul adalah perdebatan argumen, bukan sentimen maksudku. Hari ini kita selalu dipertontonkan sentimen. Misalkan kita ngomong bupati misalkan gitu. Kalau ngomong bupati ya kita ngomong pejabat publiknya, jangan ngomong personifikasinya. Tapi itu maksudnya budaya kita nggak sih? Gitu loh. Gini maksud saya, ketika kita sedang berdebat,
yang kita perdebatkan itu, yang kita serang ya maksudnya, yang kita serang itu Persoalan. iya, persoalannya bukan argumennya. Itu kan hari ini banyak banget ya nggak? Kayak misalkan salah satu bupati ini nggak benar. Nah, nanti netizen ini mulainya ke personal, oh ternyata palsu ininya. Tapi begini, palsu, kewajiban pemerintah juga bukan malah kemudian menangkap atau represi. Itu juga salah, saya rasa. Nah, salahnya kenapa? Kok bisa berani salah? Bisa saya sebut salah. Itu nggak mencerdaskan. benar. Karena perintah konstitusi di dalam alinea keempat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia itu bangsa loh, yang tidak cukup pengetahuan di era modern. Maka tugasmu adalah mencerdaskan, bukan malah represif, bukan malah menangkap, bukan malah istilahnya ketika sudah ditangkap kemudian menghambat, menakut-nakuti yang lain. Tugasmu nggak ada sisi mencerdaskannya. Nggak ada. Maka ketika ada rakyat yang mencemooh secara personal, ya kalian kasih sesuatu yang mencerdaskan lah. Iya. Jangan kemudian lantas menghakimi yang itu potensinya sama person to person, bukan person to pejabat publik. Contoh begini, kalau Anda menghakimi saya secara individu, memfitnah apa, saya bisa laporkan. Begitu. Tapi kalau pejabat publik, ya silahkan kalian kasih penjelasan yang apa, ujungnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena mereka memang nggak tahu ranahnya itu gitu. Silakan. Maka itulah yang sebut, saya rasa kalau kita mau ngomong ya, itu keharmonisasian sebuah negara. Kita nggak curiga antara yang satu dengan yang lain. Kita memunculkan saling kepercayaan. Begitu. Nah, dari ini kepercayaan kita terhadap pemerintah, betul. Kalau saya pribadi ya agak menurun. Mungkin dari beberapa lembaga survei pun seperti apalagi kita dipertentangkan beberapa kasus di bulan-bulan ini. Itu kan kita miris lah. Walaupun kita sudah tahu ya, memang ada oknum-oknum brengsek di dalam sebuah. Ya memang dia dalangnya gitu loh. Ya, oknum di dalam sebuah institusi negara. Iya. Mungkin itu, Bung. Ada pertanyaan lagi? Ini yang masih menjadi. Wah, masih panjang berarti ini ya. Masih menjadi polemik di Indonesia terutama. Itu terkait hukuman mati. Iya benar. Bung Azam sendiri sepakat nggak dengan hukuman mati? Secara hak kan itu melanggar. Secara hak asasi, secara hak asasi kan itu melanggar karena merebut nyawa atau menghilangkan nyawa seseorang dengan konteks hukum. Ya. Di hukum. Ya, jadi gini, hukuman mati itu kan sudah dilarang di hukum internasional. Betul. Bahkan kalau nggak salah hukum cambuk pun dilarang. Ya, di internasional apa itu justice apa itu kan, ICCR apa itu istilahnya. Hukuman mati kan sudah dilarang. Maka sebetulnya pelarangan hukuman mati ini bagaimana membungkusnya dengan cara apa agar setimpal dengan apa yang dilakukan. Nah begitu. Ya misalkan dengan cara-cara sosial lah gitu. Dia dipekerjakan seumur hidup sebagai pekerja sosial gitu. Jadi setuju atau tidak setuju, saya konteksnya lebih ke tidak setujuan sih. Hukuman mati saya tidak setuju. Saya lebih setuju begini. Kalau hukuman mati kan blak mati udah. Tapi dia tidak mengalami, tidak merasakan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Karena nyawa taruhannya nyawa. Jadi saya lebih suka atau kayaknya lebih seret untuk di dalam sisi hukum itu di hukum dengan hal lain, tetapi yang setimpal. Itu pendapat saya. Kayak mungkin kalau misalkan yang korupsi, pejabat yang korupsi mungkin itu dimiskinkan semiskin mungkin gitu. Ya itu bisa itu bisa pakai dimiskinkan, terus juga difungsikan ke desa terpencil. Itu dipakai oleh Mao Zedong dulu kurun waktu tahun 1950-an di Cina, ketika ada pejabat tinggi di Partai Komunis Cina itu melanggar atau korupsi, dia itu akan dimiskinkan. Selain dimiskinkan, dia akan dipekerjakan di desa-desa terpencil sebagai buruh. Sebenarnya itu alternatifnya ya, nggak harus hukuman mati ya. Nah kayak kasus yang kayak mungkin narkoba atau terorisme itu kan banyak banget yang dihukum mati kan. Ya. Ada beberapa mungkin di Indonesia yang nggak pernah melakukan itu, ya gitu. Ini kan konteksnya tadi kan konteks soal korupsi. Kalau untuk soal narkoba, pembunuhan, terorisme atau pembunuhan, mungkin mendapat nyawa harus dibayar dengan nyawa. Betul. Ya kan? Iya. Atau mungkin begini, kayak
pemerkosaan deh, pelecehan seksual. Itu kan kadang kayak ada yang orang tuanya nggak terima, hukumannya aja kan gitu. Itu gimana menurutmu? Apa yang setimpal gitu ya. Jadi awal mula hukuman mati itu kan dari alam pikir penal code Romawi kan? Yang kemudian diilhami oleh negara Prancis, yang kemudian Prancis menjajah beberapa wilayah yang salah satunya Netherlands ini, Netherlands ini, yang kemudian Netherlands ini mengkodifikasikan dalam KUHP di versi Indonesia gitu ya. Nah ini kan alam pikir Romawi yang represif, yang dia melakukan pembunuhan ya dia harus dihukum mati. Apakah pertanyaannya sekarang zamannya seperti itu? Zaman konteks sosialnya kan enggak, ada yang lebih memanusiakan lagi. Dalam konteks apa? Ya tadi saya bilang, ada hukuman-hukuman yang lebih setimpal kok. Contoh tadi korupsi, tergantung nanti nilai korupsinya berapa. Klasifikasinya masuk klasifikasi 1 misalkan, korupsinya di atas 1 miliar ke atas misalkan, atau 5 miliar ke atas klasifikasi 1 itu. Dia harus dibredeli hartanya, akan dinolkan, terus mungkin walaupun agak susah di Indonesia itu pasti akan perdebatan. Betul. Moral kita masih dalam tataran moral moral hazard apa moral apa itu. Nah, moral pejabat publik kita. Iya, teman. Oknum pejabat publik kita. Saya sebutnya oknum. Jadi saya rasa pantas atau tidak pantas hukuman mati itu kita harus lihat filosofinya. 1, kita harus lihat unsur sosiologisnya. 2, baru yang ketiga unsur normatif yuridisnya, aturan peraturan perundang-undangannya. Kalau kita hanya perdebatan mengenai peraturan perundang-undangannya, jelas itu dilarang oleh hukum internasional sekarang. Tapi filosofisnya kita coba flashback ke belakang. Filosofi hukuman mati itu karena apa? Dan itu sejarahnya diciptakan di mana? Tapi kalau di Indonesia sendiri sekarang masih diberlakukan nggak? Masih yang terakhir kan itu yang kasus di Lampung itu kalau nggak salah, seorang istri hakim itu membunuh seorang hakim di Medan itu melalui pengacaranya. Hukuman jadi dia melakukan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dan itu dihukum mati walaupun dia sampai kasasi ke mahkamah. Dihukum mati. Itu untuk konteksnya pembunuhan pembunuhan berencana. Berarti harusnya yang sekarang juga diterapkan itu juga tuh. Ya kalau mau ngomong seharusnya yang lagi viral itu apa berarti? Ya itulah pokoknya oknum. Ya. Oh, FS. FS. Ya. Oh ya. Pajen. Ya nanti kita ini kan masih proses ya. Iya. Ini kan jawaban seorang lawyer. Ya. Kalau jawaban seorang lawyer ini masih proses. Yang muncul adalah dugaan-dugaan. Ya kan? Dugaannya bisa mengarah ke hukuman mati, bisa mengarah ke hukuman seumur hidup. Dugaannya mana yang lebih setuju? Ya ini kan lagi proses. Gak boleh dong kita lebih setuju hukuman mati atau hukuman apa? Seumur hidup. Berarti harus ada poin-poin yang terpenuhi. Iya, ini dari kacamata lawyer. Kalau dari kacamata masyarakat misalkan ya harus mati, kejam dan macam karena dia merencanakan begini, melibatkan juga beberapa oknum di dalamnya. Ya monggo, nggak masalah. Itu kan respon masyarakat. Respon masyarakat. Yang penting tetap kita menghormati keputusan hakim. Itu poin penting. Kita menghormati keputusan hakim. Toh hakim tidak sepakat dengan atau putusan hakim itu kita tidak sepakat, kita harus juga mengkritisi, tapi mengkritisinya di poin mana? Gitu. Misalnya dipenuhi gitu. Iya. Contoh kemarin ada kasus ex jaksa jaksa yang perempuan itu, yang mbak itu yang punya anak gitu. Ya, itu jelek sih. Itu kan korupsi itu korupsi dengan cara apa? Dia ikut serta merta kan. Pinangki bukan? Ya nggak apa-apa, sudah ada putusannya. Kalau ada putusannya udah berbentuk paksa hukum. Jaksa bukan jaksa, X ya, saya nggak mau nyebut dia jaksa. Si Pinangki ini kan dia korupsi gitu kan, korupsi dengan dia ikut membantu membebaskan salah satu koruptor, orang yang diduga korupsi gitu kan. Terus dia ikut membantu dengan cara apa? Membantu masalah pengasingannya, terus tidak memberitakan informasi dan segala macam, dan dia ikut membantu juga dalam proses peradilannya gitu ya. Nah,
dia kemudian mendapat hukuman yang ketika dia banding, terus dia kasasi, dia dapat remisi dengan alasan anak ya. Dengan alasan pertimbangan anak. Kaseto ikut Anda. Nah, rakyat kan boleh mengkritisi, lo kok bisa hukumnya ditugel istilahnya dipangkas dengan alasannya begitu, punya anak. Ya silakan kritisi, karena itu sudah bentuk putusan. Itu yang kalau menurut saya itu yang akhirnya menjadi bola liar di masyarakat, bahwa hukum kita itu tumpul ke bawah, tajam ke bawah, iya, tumpul ke atas. Iya, akhirnya termasuk tadi si mbak ini juga mencederai suatu institusi ya. Iya, ya itu sangat mencederai. Iya. Sangat mencederai. Jadi gini sebetulnya kalau dalam pola hukum, misalkan masyarakat mau mengkritisi, adalah mengkritisi yang sudah menjadi fakta hukum. Menurut saya begitu. Kita jangan energi kita jangan diperdebatkan ketika dalam masih proses ya. Kalau sudah putusan kita bisa kritisi. Kritisnya dalam hal kita setuju atau tidak setuju. Tapi dengan cukup pengetahuan itu artinya apa? Bukan harus S1 loh, bukan juga harus. Saya nggak ngomong pendidikan formal. Cukup pengetahuan itu argumennya nyambung. By data lah ya istilahnya. Ya, by data atau istilahnya sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Nah, itu salah satu bangsa ini atau bangsa dan negara ini akan maju, saya rasa, dengan hal-hal yang itu. Jadi orang misalkan ada kepala desa gitu dengan rakyat terus bilang, Kades, mangkatnya apa sih? Ngantor. Terus anggar mangkatnya awal baliknya sejam balik. Pertanyaannya ngurusi rakyat apa, Des? Iya, teman ya. Itu kan adalah kemesraan ya. Iya. Itu hanya dimiliki di desa. Benar. Tapi naik lagi ke kabupaten, naik lagi ke provinsi, bahkan ke tataran pusat itu sudah susah kemesraan. Kalau saya boleh tahu, sebenarnya peraturan untuk seperti itu jam kerjanya berapa jam, Bang? Bung? 8 jam atau? Kalau jam kerja harusnya dari jam, kalau apa nih? Beda dulu nih. Untuk mungkin kita desa ya, kades. Kalau kepala desa, kalau balai desa, pemerintahan desa itu jam operasionalnya kalau nggak salah ya. Jam dari mulai jam 8 jam 8 pagi sampai jam 3 seharusnya. Iya. Tapi coba nanti dibuka lagi. Saya juga lupa ya tentang ini masih begitu. Tapi normalnya sih sebetulnya jam 3 seharusnya. Proses pelayanan itu jam 3. Kan bantu dia wis empuk. Ya itu kan, tapi kan maka kita harus belajar itu kan, hukum kan. Minimal kita paham. Saya mau ngurus KTP tapi berdugur karena sebelum dugur itu saya kerja di sawah. Iya. Saya nyangkul, saya ngarit gitu. Maka saya akan ngurusnya nanti di habis dugur lah. Dan ketika habis dugur, terus kemudian tidak ada orang di balai desa. Nah, karena kita punya hak, silakan kalian sampaikan dengan bahasa kejujuran. Gitu. Itu maksud saya kenapa kok hukum menjadi lebih penting ya. Tanpa kemudian saya ngomong ekonomi dan politik gitu. Tapi hukum juga salah satu penting dalam membangun sebuah pengetahuan negara dan bangsa. Gini tuh Bung Rian dan Bung Revi. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup lah. Posisi segmen? Sebenarnya ada tapi nanti lah. Banyak banget. Ya. Ini mungkin next aja lah. Kita ngobrol-ngobrol ini udah. Tapi masih penasaran ini. Kemarin saya lihat di media sosial ya, dan saya belum tahu kebenarannya. Maksudnya ini hanya kan ya bukan dugaan, beritanya muncul. Maksudnya hoax atau tidak? Mau tanyakan ke yang lebih tahu lah. Tentang apa dulu? Tentang hukuman mati. Hukuman mati katanya yang saya baca ya. Itu ada uji coba. Misal vonis hukuman mati nih, tapi dia diuji coba 10 tahun penjara. Kalau dalam 10 tahun penjara dia berkelakuan baik, hukuman mati ini cabut. Dia benar menurut. Itu di RKUHP. Iya itu. Ya, itu di RKUHP ya. Itu salah satu poinnya itu. Jadi ada, ya maka ada. Saya sebut pembaruan itu. Upgrade ya. Ya pembaruan itu. Itu kan perlu juga. Tapi RKUHP juga jangan baca itu doang. Ada pasal-pasal yang lebih nomor sih ya. Ada pasal-pasal yang lebih berbahaya. TikTok kan ya sidang Pajen kabeh. Ya di RKUHP juga ada pasal-pasal yang berbahaya, saya rasa. Kayaknya banyak banget sih. Tapi ini season live sebetulnya.
nanti aja. Ini bisa sangat panjang kalau sebetulnya kalau mau fokus bahas RKUHP saya bisa itu. Bisa, Pasal-pasal mana yang menciderai hak-hak rakyat. Mungkin next. Salah satunya menghina presiden. Terus pelarangan menyebarkan ajaran marxisme, komunisme. Itu kayaknya kolot banget yang nggak boleh di. Iya. Dan maksudnya terus berlanjut gitu ajaran Yang dulu rasanya itu ya Undang-undang seperti itu, penyitaan buku-buku. Iya, baru ajar, baru berpikir bisa dipidana. Nah, kalau menurut Rocky Gerung itu nggak bisa dipenjarakan karena itu berpikir apa ya, bukan berpikir, tapi pikiran mereka loh, gimana kita mau nangkep orang yang pikirannya kita nggak tahu gitu. Iya. Kecuali Kalau saya begini argumennya, Nah. itu kan hak asasi yang tidak dibatasi. Iya. Oleh apapun, bahkan oleh undang-undang pun tidak boleh membatasi bahwa kita silahkan berpikir sebebas Iya. apapun. Nah, justru ini Kebebasan berpikir kan itu ada di Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf H kalau nggak salah, atau huruf apa itu. ini katanya mau revolusi. Iya. Intinya di bab hak asasi manusia itu ada itu Undang-Undang Dasar yang salah satu normanya membahas mengenai bahwa kebebasan berpikir itu tidak bisa dibatasi oleh aturan atau undang-undang manapun. Iya. Kecuali Pikiran pemikiran itu dibuat aksi. Iya, pemikiran itu kemudian mewujudkan sebuah perbuatan. Iya. Perbuatannya yang kemudian Iya. didukung. Bukan pemikirannya gitu. Kalau- pada kenyataannya kan kita sekarang ini Nah, takut gitu loh. maka dalam sisi filsafat saya setuju Immanuel Kant ya. tentang kritik terhadap akal budi praktis itu. Kalau ini dimasifkan diskusi tentang moralitas HAM ini juga menarik bahwa orang itu harusnya ketika melakukan sesuatu yang salah bukan takut karena ada hukumannya, tapi karena sense-nya. karena itu salah ya. Iya, karena moralnya menyatakan saya jangan melakukan itu. Pertentangan ya. Nah, PNS sekarang kan jancuk-jancuk. Wis reti rencana anggaran belanjanya ada ruang untuk kita bisa korupsi. Ya, mereka melakukan itu. Maksudnya begini, tanpa kita harus, walaupun kita tahu misalkan rencana anggaran belanja dalam sebuah program ini ada kemungkinan untuk kita bisa main curang, ada kemungkinan kita bisa main fraud, Iya. kita bisa ngotak-ngatik itu. Tapi moral kita kan harusnya membatasi itu. Loh, kok begini ya? Jangan begini ya. Kok begini ya? Jangan begini. Pengadaan laptop misal di RAB-nya 8 juta. Speknya Core i3. Loh, Core i3 kan di lapangan cuma 5 juta. Misalkan. Misal. Saya belanja aja 5 juta. Iya. Nanti, bos, kwitansinya yang 8 juta ya. Posisi Sesuai RAB. Di markup. Kan kalau kita ngomong HAN ya, kita ngomong kritik terhadap akal budi praktis itu harusnya kita ada batasan yang kita tidak melakukan itu sekalipun ada peluang untuk kita melakukan itu apa? Moral. Itu dalam HAN istilahnya imperatif kategoris. Mungkin gini, mungkin kalau menurut orang Jawa sendiri rumangsa. Lah mumpung anak. Iya, Apa bedanya? enggak, bukan. Maksudnya rumangsa gini, rumangsa dalam arti ya rumangsa kie salah. Ya nyoba aja ngelakuin kayak kue. Iya. Kalau menurut saya sih seperti Iya, ada sense, ada moral yang Iya. maka disebutnya moral yang absolut itu adalah moral yang tanpa ada aturan tertulis yang melarang itu pun atau ada Dia tidak aturan melakukan itu. dia tidak melakukan itu. padahal ada kesempatan. Ya, maka disebut dalam HAM itu namanya akal budi, tapi bukan akal budi praktis. Kalau akal budi praktis seakan-akan moral kita dituntun oleh sebuah aturan dan itu bisa sangat amoral akhirnya kebalik. Karena moral kita dituntun aturan. Ketika aturannya banyak celah untuk kita bermain, Iya. ya homo homini lupus kan, manusia yang satu adalah serigala bagi manusia yang lain kan. Ya, sektor. Jadi- gue iya. Kalau mau taruh teng aja, Bung. Yo, kata sing ngendi Ref? Biasa apa. Nah, pembahasan seperti ini juga kita harus masifkan kepada teman-teman. Kan kita tidak tahu bagaimana nanti pemerintahan kita akan seperti apa. Tapi begini, apabila ada satu dua atau beberapa komunitas yang memang frustasi melihat administrasi negara, yang melihat pejabat publik etikanya dan moralnya kok semakin bejat ya, dengan oknum-oknum yang kurang ajar, jangan kemudian terlalu berpaku kepada setiap kegiatan pemerintah.
atau kegiatan yang difasilitasi oleh negara. Ya. Silahkan kalian bikin kegiatan-kegiatan sendiri, bikin ruang-ruang sendiri. Bagaimana ada kesadaran rakyat yang ingin dibangun, ada kesadaran memunculkan Gerakan organik. gerakan organik ya, gerakan organik. Tapi Ada- gini, kita ngomong Bu. hak di situ. Iya. Tapi begini Bu, permasalahannya mungkin untuk saat ini ya, atau mungkin sepengetahuan saya di lingkungan kita sendiri belum ada yang mau untuk menjadi pemantiknya atau menjadi penggeraknya gitu loh. Yuk, gawe gerakan dia. Contoh kecil gini aja guys, untuk aksi Kamisan di Brebes sendiri kan belum ada. Karena mungkin memang Karena belum ada LBH-nya juga. Iya, LBH-nya belum ada. Ya, ya, amin, amin, semoga aja. Makanya itu juga ada beberapa yang Maksudnya LBH kayak LBH Semarang, LBH Ya, Bandung, itu kan di Tegal kalau nggak salah belum ada ya. Tegal Kalau belum ada ya. kalau itu kan masuk dalam yayasan lingkup yayasan LBHI Indonesia, di Ya. LBHI dan di LBHI sepengetahuan saya sih itu lingkupnya provinsi. Oh. Setiap provinsi satu. Jadi misalkan di Jawa Tengah itu Semarang, kalau di Jawa Barat Bandung gitu. Ya, ya, ya. Tapi kalau untuk menciptakan aksi Kamisan ini nggak harus. Ya, nggak harus. Setiap daerah pun sebetulnya bisa kan. Iya. Karena mungkin ya balik lagi karena belum ada pemantiknya. Oke, mungkin apa namanya? Sekian lah. Ya, ya. Udah panjang kali lebar ya. Dan daging semua. Daging semua. Iya, daging semua. Saya akhirnya mendapatkan pengetahuan. Ya, tapi saya mencoba dengan bahasa-bahasa yang ini loh, yang Masih. nggak mudah dipahami. Mudah dicermati. Saya mencoba sedikit. Ya, mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang mungkin teman-teman pemahaman untuk bagaimana saya menyampaikan dengan bahasa yang bisa teman-teman itu pahami itu seperti ini. Ya, ini sebelumnya saya juga terima kasih banyak buat Mas ini udah nyempetin waktu di tengah kesibukannya mampir ke sini. Sibuk apa saya? Sibuk apa? Banyak. Terus Lawyer muda iya. ya. Terus zaman kita yang mungkin kurang maksimal ini. Terima kasih banget buat Bu Azam, barangkali kata terakhir atau motivasi untuk mereka yang belum tahu. Closing statement lah. Closing statementnya kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk Apapun yang mempunyai perbedaan ekonomi, perbedaan politik, hukum harus diartikan sebagai yang membahagiakan dan mensejahterakan. Karena hukum bisa memobilisasi itu dengan catatan pejabat publik itu paham tentang etika dan moral, rakyat itu bergerak untuk bisa melawan, untuk memberikan pengajaran terhadap kekuasaan. ya, oke, itu mungkin closing statement dari Bung Azam. Barangkali buat teman-teman juga yang sedang membutuhkan lawyer, jangan lupa juga. Saya nggak pernah ini loh, nggak pernah apa. Dan saya disclaimer ya, saya jadi lawyer ya. Ya. Tapi saya nggak pernah kemudian Nah, secara kasus. bukan dong, naik kasus ya. Cuman Lawyer yang menangani kasus. Iya. secara masif apa namanya marketing ya. Promosi saya itu nggak pernah. Ini kita promosi, Oh, iya, berarti syukur. bukan jenengan. Iya. Gitu. Saya promosi. Ya paling saya bikin namanya apa namanya banner, Plang. bukan plang aja enggak. Kartu nama. Kartu nama, Oke. kartu nama pun digital dan Oh. saya itu lebih biar apa ya, biar pantas aja sih. Tapi saya nggak pernah kemudian saya ini lawyer. Ya, oke. Mungkin ini kita Tapi kalau ada yang membutuhkan jasa hukum ya silakan lah. ini kita secara sukarela. Ya, terima kasih. Jadi biar enak gitu. Jadi kita lah buat kawan-kawan yang emang lagi butuh banget bantuan hukum, bisa juga kabarin Bung Azam. Konsultasi lah, minimal konsultasi. Tentang bagaimana sih menghadapi suatu masalah yang memang itu memerlukan lawyer gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya nanti kita taruh link, ada Instagramnya. Instagram ada. Nanti kita taruh aja link Instagramnya di bawah. Jadi biar kalian juga bisa ngeklik langsung. Facebook juga. Oh iya. Saya masih aktif ya. Saya masih aktif karena saya orang-orang yang lampau ya. Oh, iya. Twitter ada, cuman saya lebih masif di Facebook. Iya. Isinya jual beli. Karena tingkat kedewasaan seseorang dilihat dari Facebooknya ya. Ya, Semakin Facebook isinya jual beli, berarti Semakin dewasa. Kalau isinya mama biasanya bapak-bapak. Oke lah, seperti itu nanti kalian juga bisa cek Facebooknya. Facebook nama saya Rifan Azam Amrullah. Nah, itu nama Facebooknya Rifan Azam Amrullah. Nanti kalian juga bisa kepoin.
bisa juga konsultasi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dari Brebes Undercover. Terima kasih juga buat Bung Azam. Ya. Buat kalian yang suka dengan konten kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kami Brebes Undercover pamit undur diri. Jadi Brebes Undercover Channel under anti.